Kita berjumpa kembali dalam program Impact bersama saya Peter Gonta. Dan tamu kami kali ini adalah seorang yang sudah banyak melewati jenjang pendidikan di bidang ekonomi, lulus sebagai seorang sarjana teknik di ITB Bandung. Pria kelahiran Semarang ini menempuh jenjang pendidikan S2, S3 di Universitas Colorado dan juga berbagai macam pendidikan lainnya. Tapi mungkin yang paling menarik, kalau boleh saya menyampaikan sini, beliau adalah juga pernah atau pada saat ini juga merupakan guru besar ekonomi di Atmajaya, Ketua ASEAN Meeting on Economic Ministers on Energy, pernah juga sebagai Sekretaris Jenderal dan Presiden OPEC 2004. Saya yakin Anda sekarang sudah mengetahui siapa beliau. Tapi beliau juga pernah menjadi Ketua Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina. Tapi yang paling menarik adalah beliau mungkin salah satu menteri yang telah duduk di dalam kabinet dengan 4 presiden yang berbeda. Dan kali ini kita perkenalkan dan mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Purnomo, yaitu Men Pertahanan, ya, Menteri Pertahanan. Apa kabar, Peter? Baik, Bapak Menteri, selamat datang. Terima kasih atas kesediaannya untuk datang di program Impact di Berita Satu. Lama kita tidak berjumpa dan lama juga telah kita coba untuk mendapatkan kesempatan berbicara dengan Pak Menteri. Apa kabar? Baik-baik, Peter. Bagaimana dengan Anda? Saya juga baik. Menarik kalau kita melihat pendidikan Pak Purnomo. Tapi pertama ingin saya tanyakan, seorang putra kelahiran Jawa Tengah, Semarang, sama dengan saya. Saya juga lahir di Semarang dan pernah tinggal di Sidodadi, sekolah di Semarang, sekolah dasar. Apa yang membawa ke Jakarta? Saya kira tugas dan pekerjaan yang membawa saya ke Jakarta. Semarang tempat saya lahir, kemudian Bandung tempat saya menyelesaikan ITB, dan kemudian 8 tahun saya tinggal di Amerika, di Colorado, di California, dan kembali ke Indonesia. Saya mengabdi di Indonesia sampai saat ini. Ke Amerika, kalau boleh saya ketahui sedikit, mungkin kita juga sedikit ingin mengetahui background dari Pak Purnomo, orang tua. Ya. Kami dari keluarga sederhana, Peter. Jadi ayah saya seorang kapten purnawirawan, ibu saya seorang guru. Hanya kapten? Sampai kapten? Kapten TNI Angkatan Darat. Ya. Dua-duanya sudah meninggal, dan saya punya satu adik, kita berdua di dalam keluarga kami. Ayah ibu sudah tiada, jadi saya dan adik saya yatim piatu sekarang. Tapi saya kira ada banyak pelajaran yang saya ambil dari beliau-beliau ini, termasuk kakek saya. Banyak menteri atau orang yang mempunyai karir yang panjang, berhasil di dalam karirnya itu mempunyai orang tua, dan tiap kali saya tanyakan hal ini, orang tuanya adalah either pernah masuk tentara atau orang tuanya itu guru. Apa dampak seorang guru terhadap anaknya? Saya kira seorang militer itu memberikan pendidikan disiplin, karena berpijak dari latar belakang dari pengalaman mereka sebagai seorang militer, ya, harus ketat dengan acara-acara, dengan program, ya. Dan itu saya kira diekspresikan di dalam mereka mendidik putra putrinya. Saya kira jadi ada nuansa disiplin. Seorang guru biasanya ya guru mengajarkan sesuatu yang baik tentunya, walaupun di dalam perjalanannya tentu itu tergantung dari putra putrinya sendiri gitu. Jadi orang tua itu biasanya memberikan bekal saja ya, dalam kehidupan ini, tapi tentu kemudian ya terserah kepada putra putrinya di dalam menjalankan kehidupan itu. Jadi tentu tidak semua putra putri seorang militer, putra putri seorang guru itu berhasil, ya. Tetapi minimal itu ada satu landasan yang diberikan kepada mereka. Saya kira orang tua tidak ada yang mau mengajarkan anaknya itu tidak berhasil, tidak menjadi orang baik gitu. Kalau saya boleh menanyakan,
pasti ada sesuatu yang pernah diingat, yang dikatakan oleh ayah atau dikatakan oleh ibu. Apa yang pernah, yang selalu teringat di benak Bapak Menteri, yang dikatakan oleh ayah, dan apa yang pernah dikatakan oleh ibu yang tidak terlupakan? Saya mungkin mau tambahkan lagi kakek saya, karena kakek saya juga mengajarkan sesuatu yang cukup baik. Tapi kalau dari seorang ayah, selalu mengatakan lakukan yang terbaik, dimanapun kamu, kapanpun kamu. Istilah sekarang itu adalah do the best, ya. Wherever you are, whenever you are. Itu dari ayah. Dari ibu, karena seorang guru, beliau selalu mengatakan, saya akan berikan kamu pendidikan cukup. Dan dengan pendidikan itu, kamu saya harapkan akan bisa survive di dalam perjalanan hidup kamu. Jadi dengan pendidikan itu saya kira bekal yang paling berharga bagi kita. Dan untuk itu memang ayah dan bunda saya memberikan pendidikan itu. Walaupun di dalam membiayai itu hanya sampai kepada tingkat 3 di ITB. Setelah itu saya mendapatkan beasiswa. Jadi saya bisa meringankan orang tua saya. Tapi yang terpenting, kakek saya Peter. Kakek saya itu adalah pensiunan pegawai Gemeente. Gemeente itu pegawai Kotamadya, sudah pensiun. Dia beralih profesi menjadi tukang cukur. Jadi kalau dia nunggu langganannya di bawah pohon, ya karena kakek saya tukang cukur, dia buka operasinya itu di bawah pohon. Dia mengajari saya catur. Jadi kalau saya tidak waktu itu meneruskan karir saya di ITB, mungkin saya sudah jadi pemain catur Grandmaster mungkin, karena lifting saya itu lifting bangsanya Pak Kusno, Pak Herman Suradireja gitu. Jadi saya adalah seorang pemain catur dan saya belajar dari kakek saya. Dan ternyata pemain catur itu memberikan satu filosofi dalam hidup yang cukup baik. Jadi pemain catur itu harus bisa berpikir 4-5 langkah ke depan. Dan itu saya lakukan. 3-4 langkah ke depan di dalam hidup kita. Itu kita harus bisa memberikan suatu alternatif dalam perjalanannya. Gitu. You politician? No. Tapi saya adalah pemain catur. Tapi bukan politisi? Bukan politisi. Pak Menteri, ingin saya tanyakan, pada waktu mendapatkan beasiswa, seorang militer, seorang ibu yang adalah seorang guru, pendapatan yang terbatas, dapat mendidik anaknya, masuk di ITB, kemudian mendapatkan beasiswa dari siapa? Kebetulan waktu itu Indonesia itu booming di bidang perminyakan. Dan kemudian banyak perusahaan-perusahaan minyak datang ke Indonesia. Dan saya kira di dalam salah satu kontraknya itu dikatakan bahwa mereka harus memberikan beasiswa kepada mereka-mereka yang mempunyai prestasi di perguruan tinggi. Termasuk kami waktu itu mendapatkan beasiswa karena prestasi kami di ITB. Sampai kemudian kami lulus. Dan waktu di S2 saya dan S3 saya di Amerika, saya biaya sendiri, Peter. Saya biaya sendiri. Saya tidak mendapatkan beasiswa. Saya bayar pendidikan saya dengan biaya saya sendiri. Caranya? Waktu itu setelah saya selesai ITB, saya bekerja. Saya bekerja di Amerika. Karena saya mendapatkan kesempatan di dalam pekerjaan saya untuk dapat bekerja di Amerika. Dan kemudian saya bawa keluarga saya. Dan karena ada kesempatan, saya melanjutkan sekolah saya untuk mendapatkan 2 S2. Satu di bidang ekonomi, satu di bidang teknik, dan kemudian melanjutkan ke S3 saya. Yaitu di bidang kombinasi antara teknik dan ekonomi, yaitu ekonomi sumber daya alam. Siapa yang mengirim atau memberikan beasiswa tepatnya? Pada waktu S1 di ITB itu adalah institut satu perusahaan Total Indonesia. Total Prancis? Ya. Yang memberikan beasiswa itu. Ya, di Amerika? Di Amerika saya biaya sendiri. Tapi saya bekerja. Jadi waktu saya lulus, saya itu terus terang saja, saya itu tidak pernah naik kapal terbang, tidak pernah keluar negeri. Jadi saya ingin mendapatkan tambahan pengetahuan waktu itu. Bagaimana caranya? Nah, kebetulan saya mencari pekerjaan. Dan di dalam pekerjaan saya itu, begitu saya lulus, saya dikirim ke Amerika. Bekerja di Amerika. Jadi sebetulnya waktu saya masuk di Colorado. Dengan perusahaan apa? Basic Earth Science Systems. Jadi itu perusahaan yang bergerak di bidang
perminyakan, tetapi juga di bidang konsultasi. Melamar di sana? Atau melamarnya di sini, kemudian dikirim ke sana. Kemudian saya berada di sana selama beberapa tahun dan saya bisa kemudian memahami daerah itu dan kemudian saya memutuskan untuk kembali ke sekolah. Sangat menarik. Dan di situ sekolah 3 atau 4 tahun dan masih bekerja di sana untuk Pertamina atau tidak? Tidak. Jadi saya berhenti bekerja karena saya tahu kalau saya sambil bekerja saya akan sulit mungkin menyelesaikan sekolah dengan cepat. Jadi waktu itu yang saya putuskan, saya berhenti dari semua pekerjaan saya hitung tabungan saya cukup waktu itu, kemudian bekerja dulu, menabung, kemudian sekolah. Ya. Dengan istri berangkat dengan istri dan putri 3 anak. Pak Pur? Dan 3 anak. 3 anak, laki perempuan? Laki perempuan. Luki sekarang sudah mendapatkan gelar doktor, bekerja di BP Migas. Dia kepala dinas pemasaran. Yang kedua adalah Inka Yusgiantoro, sudah lulus doktor. Sekarang dia di Harvard, di Kennedy School, ya di S Center. Dia sebagai postdoc di sana. Dan yang ketiga itu married dengan menantu saya, juga bergelar doktor dari Berkeley. Dia mendapatkan gelar di PhD di bidang corporate law, di bidang corporate law. Pendidikan. Ya, karena itu yang ditekankan oleh ibu saya. Ya, berilah, saya akan berikan kamu pendidikan, dan dengan pendidikan itu kamu akan bisa tidak tergantung dari orang lain. You're gonna be survive by yourself. Kita jeda sebentar, Pak Menteri. Ya. Kita masih akan berbincang dengan Menteri kita, yaitu pada hari ini Bapak Purnomo Yusgiantoro. Dan kita akan kembali bersama Anda setelah beberapa pesan-pesan berikut ini.